Pertama, orang yang hijrah itu harus betul-betul hijrahnya itu kuat dengan hatinya, bahwa dia betul-betul ingin hijrah. Orang yang ingin hijrah, yang harus dia lakukan pertama, sungguh-sungguhlah menuntut ilmu dulu. Duduk di majlis taklim. Orang yang hijrah, terutama bagi mereka yang namanya sudah tenar, letakkanlah dulu ketenarannya. Jangan sampai ketenaranmu itu menipumu sehingga akhirnya kamu tertipu dari hijrahmu. Sungguh-sungguh kaji ilmu. Belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, hadis dan yang lainnya. Kokohkan keilmuanmu. Syekh Fauzan ketika mensyarah hadis Rasulullah SAW dengan pasukan kaum muslimin setelah selesai Fatu Makkah dengan 12.000 pasukan hendak memerangi kaum Hawazin, ya, yang dikenal dengan perang Hunain. Pernah dengar nggak perang Hunain? Ketika perjalanan menuju Hunain itu, Pak, rupanya mereka melewati pohon bidara, sidr, ya. Nah, rupanya di antara pasukan kaum muslim ini ada orang-orang yang baru masuk Islam. Dan mereka, orang-orang musyrikin Quraisy itu, Pak, punya satu pohon, ya, yang mereka gunakan untuk ngalap berkah di pohon itu dengan cara menggantungkan senjata mereka supaya berkah. Namanya pohon Dzatu Anwat. Dan itu jelas perbuatan orang-orang musyrikin. Ketika di perjalanan itu, Pak, rupanya orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam itu berkata kepada Rasulullah, ngelewatin pohon bidara. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan dong buat kami pohon dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Iya. Karena mereka baru masuk Islam gak paham kalau itu termasuk syirik. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Orang yang baru hijrah, orang yang baru masuk Islam, masih tersisa padanya keyakinan-keyakinan jahiliyah. Maka dari itu, orang yang baru hijrah, biarkan dia menuntut ilmu dulu untuk menghilangkan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang dulu jahiliyahnya itu, Pak. Jangan baru masuk Islam langsung ceramah. Baru hijrah langsung ngomong depan umum. Ya akhi, bahaya ini. Karena pikiran-pikiran dulu dia belum bersih. Maka wajib dia menuntut ilmu dulu untuk membersihkan semuanya itu. Duduklah di majlis ilmu. Tawadhu'lah kepada ilmu. Duduklah di majlis ulama. Itu dulu yang harus ditekankan kepada mereka. Menuntut ilmu. Kemudian di awal-awal menuntut ilmu tidak salah kalau antum berhati-hati dulu untuk tidak sembarangan duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena keselamatan itu segala-galanya, ya akhi. Segala-galanya keselamatan itu. Kalau di zaman salaf terdahulu, Pak, kalau mereka ingin mengambil ilmu dari seseorang, kata mereka apa? Jalasna syahrain. Kami duduk 2 bulan memperhatikan orang itu. Dan kami bertanya-tanya ke orang-orang tentang dia. Sampai-sampai yang ditanya berkata, kamu mau menikahkan dia dengan anakmu? Kenapa? Saking hati-hatinya. Jangan sampai mereka salah dalam mengambil ilmu. Itu zaman salafus saleh, makanya mereka selamat. Sementara kita, ya, kita tidak ada istilah seperti itu. Baru hijrah merasa ilmu kita sudah tinggi. Sehingga merasa punya kemampuan ambil baiknya, buang buruknya. Padahal keilmuan kita masih sangat rendah sekali. Ya. Parameter apa yang menjadi parameter kita kalau seperti itu jadinya? Gak masalah, kita hati-hati dulu. Supaya selamat di awal-awal. Kalau antum sudah kuat dan kokoh keilmuan antum dan tahu syubhat-syubhat dan jawabannya, silakan. Tapi Imam Ahmad aja yang sudah hafal 1 juta hadis gak berani. Imam Ahmad hafal berapa?
1 juta hadis melewati majelis Mu'tazilah, ditutup telinganya Pak. Ketika ditanya kenapa, hati kita lemah. Sementara syubhat itu menyambar. Iya. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian. Semoga kita semua Pak senantiasa diberikan oleh Allah istiqomah dan kekuatan. Amin. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus semangat dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Sebab kalau kita sudah meninggalkan majelis ilmu, tanda kita sudah mulai mundur ke belakang. Karena majelis ilmu itu seperti charger buat apa? HP. Ya, kembali memperbaharui iman, kembali memperkuat, kembali menambah keilmuan. Alhamdulillah. Berbahagialah kita semua yang masih mencintai majelis ilmu. Yang masih berusaha untuk menghadiri taman-taman surga. Karena demi Allah, tidak ada taman yang terbaik di dunia ini dari taman majelis ilmu. Ya, Allahu a'lam.